Papua diberikan bantuan otonomi khusus dari pemerintah pusat sebagai upaya hubungan baik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua. Dan hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana awal Otsus di Papua. Kinerja Otsus, apakah 100% berjalan baik? Lalu, bagaimana respon masyarakat Papua dan pemerintah? Adakah saran untuk kelangsungan Otsus Jilid 2 di Papua? Ya, mari kita bahas. Ketika terjadi perubahan konstelasi politik nasional yang ditandai oleh berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru, maka di Papua pun terjadi dinamika politik lokal yang signifikan. Pemerintah pusat kemudian memberikan otonomi khusus sebagai sebuah kompromi politik atas tuntutan gerakan Papua Merdeka. Inti dari pemberian Otsus Jilid pertama kepada masyarakat Papua adalah karena adanya tuntutan kemerdekaan secara politis. Rakyat meminta agar Papua berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka. Tim 100 yang menjadi representasi rakyat Papua pada saat itu telah mengajukan manifesto politik bangsa Papua kepada Presiden B.J. Habibie pada 26 Februari 1999. Dalam pertemuannya dengan Presiden B.J. Habibie, tim 100 mewakili suara hati rakyat Papua sekaligus menyatakan bahwa pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi. Kedua, segera membentuk pemerintahan peralihan di Papua Barat di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara demokratis, damai, dan bertanggung jawab, selambat-lambatnya pada bulan Maret 1999. Ketiga, jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik ini, pada butir pertama dan kedua, maka poin pertama, segera diadakan perundingan internasional antara pemerintahan Republik Indonesia, bangsa Papua Barat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Poin kedua, kami bangsa Papua Barat menyatakan tidak ikut serta dalam pemilihan umum Republik Indonesia tahun 1999. Satu di Papua, kemudian satu di Aceh. Nah, saya kebetulan masih bersyukur sampai sekarang, saya salah satu dari yang masih hidup sampai sekarang ya. Jadi mulai mengikuti dari proses waktu itu Foreri membentuk tim, kemudian kami datang tim 100 ketemu dengan Presiden Habibie di Istana Merdeka. Sebetulnya sama saja kita. Kami itu lebih terhormat kalau saya mau katakan, kami 100 orang representasi Papua pada saat itu yang dibentuk oleh Foreri, Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya. Yang terdiri dari semua unsur. Baik itu adat, kemudian pemuda, mahasiswa, perempuan. Itu datang secara terhormat di Istana Merdeka, difasilitasi oleh Pak Gubernur waktu itu Freddy Numberi dan pemerintahan Habibie. Kemudian yang memimpin kami adalah Pak Tom Benal. Tegas secara eksplisit beliau membacakan keinginan untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terhormat. Suasana pada saat itu hening sekali. Pak Habibie tenang, kemudian beliau sampaikan bahwa begini, tuntutan bapak-bapak sekalian kami terima, tolong kalian kembali, renungkan itu baik-baik, sambil kita mencari jalan keluar yang terbaik itu apa. Namun, Jakarta rupanya tidak menggubris kehendak tulus rakyat Papua. Jakarta ingin agar Papua tetap menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan mayoritas rakyat Papua menginginkan referendum. Ketidaksepahaman itu terus menghiasi kehidupan setiap orang yang hidup di tanah Papua. Bahkan, ketidaksepahaman itu justru tidak jarang menimbulkan konflik antara rakyat dan pemerintah, tetapi sekaligus antara rakyat dengan rakyat itu sendiri. Sejak adanya Otsus di Papua, mayoritas masyarakat Papua menyadari bahwa tidak 100% kinerja Otsus itu terasa oleh seluruh masyarakat Papua. Bukan hanya dari pemerintah pusat, namun dari para elit politik Papua juga terlibat dalam perkembangan Otsus di Pulau Papua. Sudah menyiapkan perpres yang sekarang sedang dipelajari agar
pembangunan di Papua itu betul-betul dirasakan oleh rakyatnya. Karena dana untuk Papua itu besar sekali, tapi dikorupsi oleh elit-elitnya di sana. Rakyatnya enggak kebagian. Nah, kita sekarang atur bagaimana nih caranya, gitu. Sejauh ini, banyak kalangan yang mendukung Otsus Papua Jilid 2 bertanya, apa dasarnya jika Otsus Jilid pertama dikatakan telah gagal? Banyak generasi muda Papua yang telah mendapatkan pendidikan yang baik, bahkan sebagiannya telah mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studi di luar negeri dan universitas-universitas ternama di Indonesia. Banyak pula putra-putri asli Papua yang telah dikukuhkan sebagai abdi negara dengan menjadi anggota TNI dan Polri. Pembangunan infrastruktur pun telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pusat-pusat kesehatan masyarakat seperti posyandu, puskesmas, dan rumah sakit telah dibenahi. Ekonomi kerakyatan pun telah tumbuh seiring diakomodirnya kebutuhan konsumen dan produsen lokal, dan sebagainya. Intinya, Otsus paling kurang telah mensejahterakan rakyat Papua. Sedangkan yang menyatakan Otsus telah gagal berdalih bahwa secara kasat mata, sejak Otsus diberlakukan, pelanggaran hak asasi manusia terus subur. Banyak sekolah dibangun tetapi masih minim guru dan fasilitas. Banyak anak Papua distudikan ke luar negeri dan universitas-universitas ternama di Indonesia, tetapi angka buta huruf di Papua masih tinggi. Banyak sektor ekonomi yang justru dikelola oleh orang-orang non-Papua. Angka kematian ibu dan bayi akibat minimnya fasilitas kesehatan masih tinggi. Masih terjadi perampasan tanah ulayat masyarakat. Meningkatnya angka kemiskinan, dan yang paling penting adalah masih adanya tuntutan referendum. Semua fakta indikator kegagalan Otsus dapat kita temukan di sekitar kita. Apakah semangat yang terkandung dalam tujuan pemberian Otsus bagi Papua yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain, apakah sudah terwujud? Faktanya, sampai saat ini, banyak pihak menyatakan bahwa Otsus telah gagal menjawab segala persoalan. Pemerintah memberi isyarat kuat otonomi khusus atau Otsus Papua akan berlanjut ke tahap kedua, yaitu pada tahun 2022 hingga tahun 2042. Ada dorongan pembentukan provinsi baru agar wilayah adat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing. Isyarat itu pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, dan yang terakhir oleh Mendagri Tito Karnavian ketika berkunjung ke Timika akhir Juli lalu. Otsus akan diperpanjang 20 tahun lagi karena diperlukan untuk percepatan pembangunan. Menindaklanjuti isu perpanjangan Otsus, Presiden Joko Widodo melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah tokoh Papua pada 30 Juli lalu. Presiden memastikan Otsus akan diperpanjang, bahkan akan ada kenaikan dana Otsus. Satu, pembesaran atau perpanjangan pemberian dana Otsus dan dibesarkan dari 2% menjadi 2,25%. Itu revisi undang-undang dalam waktu yang dekat ini. Kemudian yang kedua, pemekaran Papua itu agar yang ngurus lebih banyak, lebih teratur, nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya ini akan nantinya mulai digarap secepatnya sesuai dengan prosedur-prosedur perundang-undangan yang kita siapkan. Tujuan itu semua itu nantinya adalah kesejahteraan bagi orang asli Papua, OAP istilahnya. Merespon perkembangan terbaru ini, Forum Pemerintahan Daerah dari wilayah adat Tabi dan Saireri berkumpul di Sentani. Yang hadir adalah 5 kepala daerah dari Tabi, yaitu Wali Kota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Kerom, Bupati Mambramo-Raya, dan Bupati Sarmi, serta 4 bupati dari Saireri, yaitu Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Supiori, dan Waropen. Masing-masing didampingi tokoh adat, pemuka agama, dan pejabat daerah setempat. Mereka memuat suatu pernyataan, yaitu: pertama,
Forum Kepala Daerah Setabi Saireri bersepakat Otsus Papua harus tetap dilanjutkan dengan beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi tersebut adalah penataan dan pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota dalam kerangka otonomi khusus Papua. Kedua, ada lembaga atau kementerian yang mengatur otonomi khusus di pusat. Ketiga, ada daftar prioritas anggaran DPA khusus OTUS. Keempat, ada rapat koordinasi pembangunan yang bersifat khusus untuk perencanaan pembangunan daerah. Kelima, ada rancangan induk OTSUS untuk program utama diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Keenam, besaran dana OTSUS yang bersumber dari 2% platform DAU dan dana tambahan infrastruktur harus dinaikkan dari pengaturan saat ini dalam ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Ketujuh, pengaturan ulang mekanisme distribusi dana tambahan infrastruktur antara provinsi dan kabupaten atau kota. 8. Pemilihan kepala daerah harus ada pengaturan bersifat khusus. 9. Pemilihan anggota DPR provinsi dan DPRD kabupaten atau kota harus dilakukan pengaturan secara khusus. 10. Pembentukan daerah otonomi baru atau provinsi di wilayah adat Hanim, Lapago, dan Mepago. 11. Jabatan kepala daerah dan wakil daerah tingkat kabupaten atau kota diisi oleh orang asli Papua. Jadi, 11 poin ini perlu segera ditindaklanjuti oleh semua stakeholder yang ada, terutama Gubernur Papua, pimpinan dan anggota DPR Papua, DPRP, MRP, dan pemerintah pusat, serta dapat menjadi bahan masukan dalam revisi atas UU Nomor 21 tentang otonomi khusus Papua. Mengenai Otsus Papua, maka baiknya carilah sebuah tempat yang legal, yang bisa membuat kedua belah pihak duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Lalu, bicarakan semua hal dari kedua belah pihak dengan damai. Carilah pihak ketiga yang paling netral, independen, berkompeten, dan profesional untuk memfasilitasi kedua belah pihak. Indonesia dan WETS Papua harus duduk di sebuah tempat untuk meminta wasit dengan sepakat untuk melakukan perundingan segitiga di bawah kendali kekuasaan dan kepercayaan penuh kepada pihak mediator. Carilah tempat yang legal dan paling aman, lalu melakukan perundingan internasional secara damai tanpa adanya kekerasan. Indonesia dan WETS Papua harus menempuh jalan ini untuk mengakhiri pertandingan sengit dengan jalan damai. Kalau saja Indonesia bisa bicara Otsus di Aceh dengan GAM, mengapa Indonesia harus takut untuk melakukan perundingan yang sama atau takut membahas Otsus di WETS Papua dengan TPNPB OPM bersama ULMWP di bawah kontrol pihak ketiga yang paling netral, independen, berkompeten, dan profesional. Dan yaps, cukup sekian video kita kali ini mengenai Otsus Papua. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.